siapa ya. Rasulullah SAW tidak bisa menggaransi orang-orang Quraisy. Lah kalau kita mau menggaransi siapa? Kok boro-boro mau menggaransi orang? Untuk dirinya saja kita masih bingung ya. Bingung kita bagaimana ya. Itu adalah orang dekat-dekatnya Rasulullah SAW. Lalu di berikutnya masih orang dekat siapa? Ya Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf itu juga orang dekatnya Rasulullah SAW. Keluarga besarnya Rasulullah SAW, keluarga dari kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Apa katanya? La ugni ankum minallahi say'an. Aku tidak bisa menolak sesuatu pun berkaitan siksa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Rasulullah SAW bicara gitu. Rasulullah SAW mengutarakan bahwa Rasul tidak bisa memberikan jaminan kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Tidak bisa memberikan jaminan kepada siapa? Kepada Bani Manaf. Padahal dua yang disebut itu adalah keluarganya. Ya. Lalu ada lagi yang lebih dekat lagi, disebutlah ya Abbas. Siapa Abbas ini? Abbas itu adalah ibni Abdul Muthalib. Abbas ini adalah putranya Abdul Muthalib ya. Siapa dia ini? Dia adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya la ugni angka minallahi say'an. Aku ini tidak bisa paman memberikan jaminan, menggaransi engkau untuk bebas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Artinya Rasul tidak punya kekuasaan di situ. Padahal dia adalah pamannya. Wa ya Safiyah, dan siapa yang disebut berikutnya? Disebut berikutnya adalah Safiyah. Siapa Safiyah itu? Ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah itu adalah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan Rasul, la ugni anki minallahi say'an. Aku tidak bisa memberikan garansi, memberikan jaminan. Kalau Allah memberikan siksa kepadamu, aku tidak bisa menyelamatkan sedikit pun. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi, tidak memberikan garansi, artinya berlepas diri ya. Nah, padahal dia adalah bibinya Rasul SAW. Lebih dekat lagi siapa? Waya Fatimah. Wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu adalah putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya sendiri disebut di situ. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salini, mintalah engkau kepadaku. Ayo, Masiti, apa saja yang kau kehendaki. Fatimah, minta kepadaku. Aku ini kan bapakmu. Minta apa saja yang kau kehendaki. Mimali, dari hartaku. Kalau minta harta, silakan minta kepadaku. Apa yang kau kehendaki dari aku? Kata Rasulullah SAW, la ugni angki minallahi say'an. Kata Rasul, tetapi aku tidak bisa menolak siksa sedikit pun apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksanya kepada engkau. Terbayang oleh kita, Rasul ngomong kepada putri tercintanya itu seperti itu. Rasul ternyata tidak menggaransi putri tercintanya untuk terbebas dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun putrinya itu fil jannah. Walaupun putri Rasulullah SAW, Fatimatus Zahra, itu tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa andir asiratakal aqrabin. Itu satu ayat itu yang dibicarakan pada malam hari ini. Dan berilah peringatan oleh engkau keluarga dekatmu, kerabat dekatmu, untuk diberi peringatan. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis itu disebutkan beberapa
keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pemikiran kita adalah sebenarnya berapa jumlah paman-pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu punya paman itu jumlahnya berapa? Ya, pamannya Rasul itu ada yang mengatakan jumlahnya 10, ada yang mengatakan jumlahnya 11. Itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Kalau begitu Abdul Muthalib itu anaknya banyak? Jawabnya banyak. Banyak. Anaknya banyak, ada beberapa. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Khilaf di situ. Tetapi baik yang mengatakan 10 maupun yang mengatakan 11 itu bersepakat bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi amanah menjadi rasul, diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, paman-pamannya itu tinggal 4. Pamannya itu tinggal tersisa 4. Dari 11 itu tersisa 4. Berarti apa? Berarti yang 7 sudah tewas duluan. Kalau yang mengatakan bahwa pamannya itu 10 berarti berapa? 6. 6 itu sudah tiada. Berarti tinggal 4 itu sepakat. 4 orang pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan ketika Rasul diangkat menjadi Rasul pada waktu itu. Siapa paman-paman yang menyaksikan itu? Yang pertama, kalau kita urut, yang masuk Islam duluan itu adalah pamannya yang bernama Hamzah. Hamzah itu adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman Hamzah itu berburu binatang. Lalu ada rame-rame orang teriak-teriak. Siapa orang yang teriak-teriak itu? Jawabnya Abu Jahal. Abu Jahal itu teriak-teriak memaki-maki Rasulullah SAW. Lalu Hamzah itu mendengar bahwa Rasulullah SAW dimaki-maki, Rasulullah SAW diteriak-teriaki, Hamzah itu tidak terima. Akhirnya apa? Terjadi gegeran antara Hamzah dengan Abu Jahal. Sampai terjadi perkelahian, ditempeleng Abu Jahal itu. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Hamzah, pamannya Rasul SAW. Padahal Hamzah paman Rasul SAW waktu itu dia belum menjadi muslim. Dia belum menyatakan Islam. Tetapi dia memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa memberikan pembelaan? Karena Rasul adalah keluarganya. Apa yang terbayang oleh kita? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa andir asiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga dekatmu, karena keluarga dekat itu akan memberikan pembelaan terhadap orang itu. Itu dampaknya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya, kita peringatkan orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat kepada kita itu akan memberikan bantuan kepada kita, minimal akan memberikan pembelaan kepada kita. Itu orang-orang dekat kita. Nah, sama seperti dengan paman Hamzah itu bertengkar dengan Abu Jahal, dipukul kepalanya Abu Jahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ini keceplosan omong. Yang namanya paman Hamzah itu keceplosan omong. Apa katanya omongnya mengatakan? Dia mengatakan, anak aku katanya itu di agamanya dia. Aku ini atas agamanya. Ana ala dinihi. Aku ini atas agamanya. Aku ini ikut agamanya dia. Dia siapa? Dia Nabi Muhammad SAW. Nah, keceplosan omongnya itu menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah kepada Sayyidina Hamzah. Jadi keceplosan omong itu menjadi beneran. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah. Hamzah itu mendapatkan hidayah, lalu dia menjadi muslim beneran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Sayyidina Hamzah? Jawabannya, Bapak Ibu hati-hati kalau omong. Kalau omong itu hati-hati. Nanti omong-omong gak terasa, lalu jadi beneran. Contohnya bagaimana?
Kok hidup tuh bolak-balik ngomong hidup tuh, sekarang tuh sengsara. Sekarang tuh rezeki jadi ruwet. Cari duit sulit. Apa yang terjadi? Ya sulit beneran. Coba ngomongnya mudah. Kalau ngomongnya mudah, cari sesuatu tuh mudah. Anakku loh manut-manut. Anak-anak itu soleh-soleh. Anak-anak itu manut-manut. Ya manut beneran. Lah salahnya sendiri orang tua itu ketika gendong anak-anak kecil digendong itu, putra ini sopo itu api, ganteng soleh, enggak ini nakal loh, nakal beneran. Itu bisa nakal beneran. Kayak kisahnya Sayyidina Hamzah, hati-hati. Ya. Anak-anak nakal itu bisa jadi karena omongan ibunya, bisa jadi karena omongnya mbahnya. Ojo nangis saya, nakal lagi katanya. Itu nakal beneran, repot itu ya. Sayyidina Hamzah itu menjadi muslim beneran. Apa yang terjadi? Dia ini menjadi orang terkemuka. Bahkan dia ini maju di medan perang. Dia ini dibeli gelar. Gelarnya siapa? Asyadullah. Singanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hamzah. Walaupun matinya tercapek-capek. Walaupun matinya dia tercapek-capek. Ya, itu adalah Sayyidina Hamzah. Oke, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama. Yang kedua, ada lagi paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berislam. Siapa? Paman Abbas. Abbas. Walaupun diketahui paman Abbas ini masuk Islam sudah di akhir-akhir. Bahkan paman Abbas itu pernah ikut perang di pihak lawan. Ikut perang dia ini di dalam kelompoknya Abu Jahal. Lalu apa yang terjadi? Dia terpegang, ditangkap dia menjadi tawanan perang dia. Menjadi tawanan perang. Nah, ketika jadi menjadi tawanan perang, lalu heboh karena paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tertangkap menjadi tawanan perang. Ayo coba. Apa yang terjadi berikutnya? Apa diselamatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kira-kira ada jalan lain? Karena dia adalah paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada prioritas dia ini? Jawabnya tidak. Rasul itu kalau sudah berbicara tentang hukum, ya hukum. Nggak peduli dia ini, pamannya. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi polemik besar di situ. Apa polemik yang besar yang terjadi berkaitan dengan paman Abbas? Berkaitan dengan siapa sebenarnya yang menangkap di medan perang paman Abbas itu. Paman Abbas itu ditangkap oleh siapa? Ternyata sahabat-sahabat dikumpulkan itu, siapa yang menangkap paman Abbas? Ternyata nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Karena tidak ada yang ngaku siapa yang menangkap, lalu paman Abbas disidang oleh Rasulullah SAW. Ditanyai siapa yang menangkap? Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan. Ternyata yang menangkap adalah seseorang yang berbaju putih, berjubah putih-putih. Ditangkap oleh seseorang yang berbaju putih-putih, berjubah putih-putih. Rasulullah SAW setelah itu lalu diapakan? Dirangkul oleh Rasulullah SAW, lalu dia bersyahadat bahwa baju putih yang menangkap itu adalah malaikat. Jadi paman Abbas itu ditangkap oleh malaikat, dimasukkan penjara, lalu setelah masuk penjara dia menjadi Islam karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yang disebut di hadis tadi adalah paman Abbas. Itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut orang itu hati-hati. Disebut orang itu bisa terjadi betul. Ada lagi pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Thalib. Abu Thalib waktu itu menyaksikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan garansi luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disungkani dan memberikan pembelaan yang luar biasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Dia adalah bapaknya Sayyidina Ali. Abu Thalib itu. Abu Thalib itu walaupun dia paman, tetapi dia berperilaku seperti bapak. Kenapa seperti bapak? Karena bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah telah tiada.
Abdullah itu tidak ada, bapaknya sudah meninggal, Rasul menjadi yatim, lalu diikutkan kepada pamannya. Jadi kalau begitu, Abu Thalib itu adalah paman yang berasa-rasa seperti ayah. Jadi dia paman, rasanya kayak ayah. Dia siapa? Dia Abu Thalib. Makanya Rasul SAW sangat berduka. Ada kisah yang menarik. Ketika kasus ini terjadi, Rasul SAW dipertemukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Ketika dipertemukan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, kasusnya Abu Thalib itu, lalu di situ ada bapaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi berikutnya? Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu bersyahadat menjadi Muslim. Tetapi bapaknya bersyahadat menjadi Muslim, Abu Bakar As-Siddiq tidak gembira. Kok bisa tidak gembira? Bapaknya menjadi Muslim kok tidak bergembira? Kenapa? Karena ada sesuatu yang menjadi beban berat bagi Abu Bakar As-Siddiq melihat si Abu Thalib ini yang belum bersyahadat, yang belum berislam. Walaupun bapaknya berislam, ada beban moral di situ. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini orang dekatnya Rasul SAW, pelindungnya Rasul SAW. Apa pelajaran yang diambil oleh kita? Kita ini punya teman-teman dekat, teman-teman yang melindungi kita. Bahkan ada keluarga dekat kita melindungi kita, tapi belum tentu sevisi misi dengan kita. Belum tentu sepemikiran dengan kita. Belum tentu juga. Ya, sama seperti Abu Thalib. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya Abu Thalib itu menjadi sia-sia. Kalau tidak dibilang menjadi percuma. Kenapa? Ternyata dia harus masuk neraka. Masuk neraka dia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala kasih keringanan kepada Abu Thalib. Kalau orang disebut siapa yang di nerakanya itu paling cetek, siapa yang paling ringannya di neraka, ini jawabannya ya Abu Thalib itu. Abu Thalib itu di neraka yang paling ringan. Apa kira-kira yang perlu dilihat itu? Ya, itu neraka itu digambarkan hanya setumitnya. Jadi masuk neraka itu tumitnya masuk neraka Abu Thalib itu. Bagaimana kalau tumitnya masuk neraka? Ya, tumitnya masuk neraka, kakinya kena kerikil, kena batu kecil. Apa yang terjadi? Kakinya kena batu kecil, otaknya yang mendidih. Di neraka itu gambarannya kayak gitu. Kalau gitu apa artinya di neraka itu? Siapa yang mau bercita-cita untuk masuk neraka? Ibu apa yang dirahmati Allah, kakinya ini loh nyentuh batu kecil, otaknya yang mendidih. Itu gambarannya neraka itu kayak gitu. Makanya kalau sakitnya di dunia itu biasa-biasa saja. Lebih baik sakit di dunia daripada sakit di akhirat nanti. Syukur-syukur kalau bahagia dunia, bahagia di akhirat nanti. Mana kalau kita suruh milih, sakit di dunia atau sakit di akhirat? Jawabannya apa? Tidak milih dua-duanya. Tidak milih dua-duanya. Pilihan kita adalah fid dunya hasanah, akhirah hasanah. Ada lagi paman Rasul SAW yang masih hidup. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Dia ini menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Tetapi dia adalah orang yang menentang keras apa yang dibawa oleh keponakannya itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah berkaitan dengan itu. Bagaimana ketika ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa andir asyaratakal aqrabin, dan berilah peringatan oleh engkau keluarga dekat, kerabat dekat engkau. Surat Asy-Syu'ara ayatnya 214. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam Safa. Ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Safa. Safa itu adalah bukit Safa. Bahkan orang-orang kalau
berhaji berumroh itu jalan-jalan antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah, terus diomongkan Safa dan Marwah sambil lari-lari kecil, lari jalan, lari. Kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Rasul SAW naik ke Safa, naik ke bukit itu. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa Rasul SAW naik ke bukit itu? Supaya suaranya terdengar oleh orang-orang sekitar bukit. Kenapa naik bukit supaya suaranya terdengar? Karena zaman dulu belum ada orang buat speaker. Jadi membuat speaker kayak gini ini belum ada, sehingga naik Safa dia di bukit. Fasaida alaihi, kemudian Rasul SAW naik kepadanya. Sumanada, kemudian Rasul SAW memanggil. Ya, apa katanya? Ya sobahahu, wahai orang-orang yang ada di pagi hari ini. Dipanggil-panggil orang-orang itu oleh Rasul SAW. Fajtama'an nasu ilahi, lalu manusia itu berkumpul padanya. Dipanggil itu datang dia. Baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'asu rasulihi. Ada sebagian orang yang datang dengan sendirinya, datang dengan ikhlas, dia datang sendiri. Tetapi ada yang datang dengan utusan, samalah seperti kita ya. Satu saat dipanggil ada orang acara, satu saat kita datang sendiri, satu saat ngirim utusan ya, utusan, tidak tahu apa utusannya itu. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW itu bersabda, apa katanya? Ya Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, ya Bani Fihrin, wahai Bani Fihr, ya Bani Lu'ay, wahai Bani Lu'ay. Apa katanya? Ara'aitum, apa pendapatmu? Apa pendapat kalian? Sekiranya di lepas bukit sana itu ada sebuah pasukan, yang pasukan itu adalah pasukan berkuda, dan pasukan itu akan menyerang kalian dengan secara tiba-tiba. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Ditanyakan berita itu kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Soddaqtumuni, apakah engkau membenarkan pendapatku itu? Qalu na'am. Mereka mengatakan ya, membenarkan. Artinya ketika diberitahu bahwa di pojok sana itu loh, di balik bukit itu loh, ada pasukan yang sedang berkumpul, pasukan itu adalah pasukan berkuda, akan menyerang kalian secara tiba-tiba. Mereka itu percaya kalau berita itu yang diberikan. Kalau itu yang diinformasikan, percaya. Kenapa kok percaya? Karena Rasulullah SAW orang yang tidak pernah berbohong. Itu bedanya. Pemimpin umat kayak Rasulullah SAW itu adalah pemimpin umat yang tidak pernah berbohong. Oleh karenanya sampai Rasul tidak ada, namanya masih harum, namanya masih dipuji-puji oleh pengikutnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berbohong. Coba, apa yang akan terjadi apabila pemimpinnya suka bohong? Ayo coba. Kalau sekarang orang-orang masih diem. Coba kalau pemimpinnya sudah nggak ada, apa yang terjadi? Orang-orang percaya kepada Rasulullah SAW, lalu kalimat itu dirubah oleh Rasulullah SAW. Fa in nadhiru lakum, maka sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian. Apa katanya? Baina yaday adzabun syadid, di hadapanmu itu ada siksa yang amat keras. Hati-hati. Di hadapanmu itu ada siksa yang amat keras. Kira-kira kalau dibuat bahasa kita, wis ndang salat, nanti lewis keburu disolati, mari disolati itu siksa itu mengancam kau. Kira-kira begitu kayaknya kalau dibahasakan itu ya. Di hadapanmu itu ada siksa yang berat. Faqala Abu Lahab. Lalu Abu Lahab itu pamannya itu mengatakan, apa katanya? Tabban laka, celaka engkau. Siapa yang dicelaka-celakakan? Rasulullah SAW. Engkau mengumpulkan kami hari ini cuma akan dipidatoni seperti itu. Ya coba dicelakakan Rasulullah SAW.
Fa anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, dikatakan di situ. Lalu apa? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celaka. Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab. Wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, Abu Lahab ini sering saya ceritakan adalah sosok orang yang ideal. Kalau pengen tahu orang ideal itu adalah salah satu sosoknya adalah Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab itu adalah putra Abdul Muthalib. Abu Lahab itu kelompok orang bangsawan. Istrinya itu juga orang bangsawan. Ya. Siapa namanya? Namanya Ummu Jamil, ibunya orang-orang yang cantik. Abu Lahab itu perangainya gantengnya luar biasa. Istrinya cantiknya luar biasa. Kalau Abu Lahab dan istrinya berjalan, dunia itu seolah milik mereka berdua. Orang-orang itu tenggelam semua. Karena lakinya gantengnya luar biasa, perempuannya cantiknya luar biasa. Lakinya itu putra bangsawan, lalu yang perempuan juga putra bangsawan. Dia dari kabilah yang besar, ini juga kabilah besar, luar biasa, orang luar biasa dia ini. Dan setia dia ini, setia. Sama-sama putra bangsawan, sama-sama keluarga besar, sama-sama orang terhormat, sama-sama orang berjaya di dunianya, dan sama-sama masuk neraka. Itu setia, itu setia dunia sampai akhirat. Di dunia bersama-sama, sama-sama dinikmati dunia, dikubur sama-sama disiksa, di akhirat sama-sama dimasukkan neraka. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana dengan kita? Ayo coba dengan kita. Ya enggak lah kalau kita ini ya. Enggak, kita ini sama-sama bahagia di dunia, sama-sama bahagia di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah itu mengantarkan kepada kita pada kesimpulan keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3. Ada yang mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang berislam mengikuti agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Abbas dan paman siapa kira-kira? Hamzah. Itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang menggaransi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikut, jadi setengah-setengah. Ada yang ambruk, ada yang setengah-setengah. Siapa? Abu Thalib. Lalu ada yang pihak kiri menentang. Siapa? Abu Lahab. Itu keluarganya terpecah menjadi 3. Ada blok kanan, ada blok kiri, ada yang abu-abu di situ. Lalu kita milih yang mana kira-kira? Milih yang kanan saja. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira mereka sampai menolak ajakan Rasulullah SAW? Jawabannya karena ada rasa. Hati-hati kita mengelola rasa. Rasa kaya, rasa mulia, rasa berkuasa. 3 rasa ini menarik. Di naskah saya tulis. Rasa-rasa itu akan berpengaruh. Orang kalau sudah merasa kaya, itu tidak butuh, kayak tidak butuh, kayak tidak mati. Orang kalau sudah merasa mulia, kumpul-kumpul kayak gini merasa hina. Orang kalau sudah merasa berkuasa, itu sibuk karepe dhewe. Kalau merasa sampai kayak begitu, coba direnungkan. 3 rasa ini itu menyebabkan orang itu ingkar. Iya. Walaupun tidak semua ingkar karenanya, tapi menjadi salah satu faktor.
Dia merasa kaya karena kalau dia merasa kaya, merasa tidak butuh. Semuanya bisa dibeli. Kalau begitu, maka pikirannya seperti pikirannya Namrud. Namrud Raja Babilonia. Apa yang terjadi? Namrud itu kalau ada orang jalan ditanyai, siapa Tuhanmu? Namrud kasih uang, kasih makan dia ini. Terus, siapa Tuhanmu? Namrud kasih uang, kasih makan. Zaman dulu kasih uang, kasih makan itu sudah terjadi zaman dulu. Pilihan presiden menang Namrud itu karena orang dikasih uang semua. Zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada kasih gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Zaman dulu itu Namrud. Sampai Namrud itu berpendapat bahwa apa yang bisa dilakukan, apapun bisa dilakukan. Kenapa? Karena punya uang dia. Sampai Namrud itu memerintahkan kepada punggawanya suruh hitung berapa jumlahnya malaikat itu. Kenapa suruh menghitung jumlahnya malaikat? Malaikatnya mau dibayar. Untuk merubah catatan itu, catatan malaikat Raqib Atid itu mau dibayar oleh dia, oleh Raja Namrud itu, supaya merubah datanya. Ya, mestinya jelek menjadi baik, dibayar malaikat. Nah, kecelakaannya Namrud itu salah memikir. Yang namanya malaikat itu tidak suka duit, dikasih makan juga tidak makan malaikat itu. Sehingga ketika disuap itu nggak butuh, dia catatannya jelek Namrud itu. Akhirnya dia ini dibakar di neraka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sombong dia, membangga-banggakan dirinya dia. Kenapa? Karena dia kaya. Sombong dia, membanggakan diri dia. Kenapa? Karena dia berkuasa. Sombong dia, membanggakan diri. Kenapa? Karena dia merasa dirinya orang mulia, sehingga menghargai dirinya itu terlalu tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala kasih contoh lewat Rasulnya. Rasul itu walaupun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dainya itu nyentuh tanah, keningnya itu nyentuh tanah. Kenapa? Karena dia bersolat. Rasul itu bersolat, keningnya itu nyentuh tanah dia. Orang-orang hebat itu banyak yang keningnya tidak berharga, nyentuh tanah dia, salat itu. Ya. Lalu bagaimana kalau ada yang tidak mau menyentuhkan keningnya ke tanah itu? Ya itu namanya congkak dia. Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhura. Allah nggak suka pada tiap-tiap perilaku sombong dan membangga-banggakan dirinya. Ya, ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'akal ladzina kafaru, apabila orang-orang kafir melihat engkau, dia ini melihat dengan apa? Menggunakan ilahu jua, kecuali ejekan saja. Itu sombong dia ini. Dia ini ingkar kepada Rasulullah SAW. Karena dia menganggap mulia, menganggap kuasa, maka ketika dia melihat Rasul SAW, melihat dengan cara mengejek. Ngejek dia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak suka. Tetap dia merasa kaya, merasa mulia, merasa berharga dia, merasa kuasa. Apa katanya? Waqalu, dan mereka mengatakan laula nuzzila hadzal Qur'an. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan? Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin, atas seseorang di antara dua tempat, dua negeri yang orang itu diagungkan. Apa karena dia sombong, menganggap bahwa Rasulullah SAW itu orang biasa-biasa. Padahal kalau dilihat nasabnya, Rasulullah SAW itu putranya Abdullah putranya Abdul Muttalib. Terus nasabnya itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Tetapi karena tidak menjadi pembesar di dunia perduniaan ini, maka mereka menolak karena kebesaran kelompoknya itu.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada akhir dari diskusi kita hari ini? Bahwa ayatnya wa andir asiratakal aqrabin, beri peringatan pada keluarga dekat, pada karib kerabatnya. Ya. Apa berkaitan dengan itu? Yang berkaitan dengan itu, maka antara kita dan keluarga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada beban pada diri kita. Artinya kita tidak bisa menggaransi kepada keluarga kita. Kita tidak bisa menggaransi istri kita. Kita tidak bisa menggaransi anak-anak kita. Kita tidak bisa menggaransi saudara-saudara kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kok begitu? Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berlepas diri. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, kita beri peringatan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada saudara-saudara kita. Segera kita beri peringatan. Kita kumpulkan, kita ajak omong-omong, kita tunjukkan kebenaran, diterima atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Toh paman-paman Rasul juga tidak semuanya menerima seperti itu. Yang penting ada usaha bagi kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup dalam satu hadis an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, an rajulan qala, ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali malan wa waladan, sesungguhnya aku ini mempunyai harta dan anak. Aku ini punya harta dan anak, katanya. Wa inna abi yuridu, dan sesungguhnya bapak itu pun menginginkan. Hadis ini saya ingin, dia berkata kepada Rasul, aku ini punya harta dan punya anak. Ketika dia mengatakan aku ini punya harta dan punya anak, wa inna abi yuridu, dan bapakku sementara itu menginginkan apa? Ayat tahamali, untuk apa? Untuk membutuhkan hartaku. Jadi punya anak, punya harta, bapaknya membutuhkan harta itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita eman memberikan kepada orang tua kita? Atau kita berikan? Apa jawabnya Rasul SAW? Faqala, Rasul SAW menjawab, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Itu artinya apa? Artinya ketika ada amanah harta pada diri kita, hari ini kita renungkan, ada amanah kepada kita anak-anak kita, lalu orang tua kita yang di desa sana, yang jauh itu membutuhkan sesuatu, mesti ditransfer ke orang tua kita. Itu artinya kita mesti peduli kepada bapak-bapak kita, kepada ibu-ibu kita, kepada orang tua kita, berkaitan dengan kebutuhannya. Jangan sampai orang tua kita merasa kesulitan sementara kita berfoya-foya. Dipikirkan oleh kita. Waktunya sudah habis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.